Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tri Prabowo Sulistiawati atau biasa dipanggil Lilis. Hari ini saya akan men-share rangkuman dari modul manajemen bisnis. Indonesia merupakan negara agraris. Itu sebabnya karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri dibagi 5 subsektor. Yang pertama, subsektor pertanian pangan. Yang kedua, subsektor perkebunan. Yang ketiga, subsektor kehutanan. Yang keempat, subsektor peternakan. Dan 5, subsektor perikanan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas subsektor perkebunan. Usaha perkebunan itu sendiri adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ada 3 fungsi perkebunan di Indonesia, yaitu 1 sebagai fungsi ekonomi, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah nasional atau kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon dioksida, dan penyangga kawasan lindung atau pelestarian lingkungan. Yang ketiga, fungsi sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Status kepemilikan perkebunan di Indonesia itu dibagi 3. 1, perkebunan rakyat, 2, perkebunan besar swasta, dan 3, perkebunan besar milik negara. Bisnis perkebunan di Indonesia mempunyai pokok-pokok permasalahan, yaitu 1, produktivitasnya dari kualitas produk on-farm masih rendah. Yang kedua, sentra produksi on-farm tersebar dan itu di daerah. Persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat, industri pengolahan off-farm yang masih belum berkembang, tentunya ada biaya tinggi, ada biaya retribusi, pajak, dan sebagainya. Kualitas dan komitmen SDM pekebun masih relatif rendah. Terus yang selanjutnya ada yang terakhir, tekanan isu-isu global, lingkungan, keamanan pangan, dan lain sebagainya. Adapun untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi perkebunan, salah satunya dibutuhkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen yang baik. Apa itu sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau disebut SPPM? SPPM merupakan suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. SPPM itu sebenarnya sebagai alat untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Selain sistem perencanaan dan pengendalian manajemen, juga dibutuhkan ilmu untuk bagaimana cara pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Lalu bagaimana langkah dalam memecahkan masalah? Ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu dengan membuat daftar permasalahan yang spesifik. Nanti akan ditemukan prioritas masalah. Yang kedua, mengidentifikasi penyebabnya. Yang ketiga, setelah kita mengidentifikasi penyebab, nanti akan ditemukan solusi. Dari solusi yang ada itu akan muncullah alternatif solusi yang terbaik. Yang terakhir itu bagaimana rencana tindakan kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.